Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tri Prawito dari kelas 4B dengan NIM 2309045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas sebagai bagian dari ujian akhir semester. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas serta memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu. Oke, lanjut saja ke soalnya. Pada soal pertama terdapat regression, kemudian classification, text classification, tabular data classification, dan clustering. Oke, mari lanjut saja ke Google Colab. Untuk yang pertama, soal yang pertama yaitu regression. Untuk yang pertama, download dataset terlebih dahulu. Yang pertama, pip install Gedon digunakan untuk mengunduh file dari Google Drive melalui terminal atau command line. Ini download data, kemudian sini untuk melihat hasil yang telah diunduh. Regression dataset training CSV. Kemudian datasetnya import library pandas untuk manipulasi data tabular. Kemudian membaca file CSV hasil download sebelum ke dalam data frame. Pastikan nama file dengan hasil perintah ls di Colab. Ini dataset untuk pelatih, dataset untuk pengujian akhir. Kemudian di sini untuk menempelkan 5 baris pertama dan gunakan display agar tampilan rapi. Dan ini untuk menampilkan 5 baris dataset testing. Kemudian persiapan data untuk machine learning berdasarkan struktur dataset. Kolom Y adalah fitur atau input, Y adalah target atau input yang ingin diprediksi. Kemudian memisahkan fitur dari dataset testing. Kolom Y pada tes hanya digunakan untuk evaluasi akhir, bukan untuk training. X test, Y test. Hanya mengambil kolom X karena Y tidak boleh dilibatkan dalam training. Kemudian hanya digunakan untuk pengujian akhir yang diperlukan. Kemudian di sini untuk menampilkan hasilnya, yaitu menampilkan informasi ukuran data dengan perintah print. Di sini untuk jumlah baris, kolom pada data training fitur, dan testing fitur. Dan ini tampilannya data training X, Y, data training, data testing. Kemudian data berhasil dipisahkan. Ukuran X train 1000,1, ukuran X test 1000,1. Dan ini distribusinya 2D distribution, time series, values. Kemudian soal selanjutnya, regression using classical machine learning. Untuk my R2 skor saya 0,8698841093119591. Untuk langkah yang pertama, import library yang dibutuhkan. Import pandas SPD untuk membaca pengolahan data tabular. Dan ini penjelasan untuk membagi data latih validasi, algoritma random forest, metrik evaluus, R2 score untuk menstandardisasi fitur input. Kemudian step 2 membaca dataset. Di sini untuk dataset pelatihan, dataset pengujian akhir, training CSV dan testing CSV. Kemudian step ketiga memisahkan fitur dan target dari dalam training. Kolom X dalam bentuk data frame dan Y ambil dari kolom Y. Kemudian step 4 standarisasi fitur agar memiliki distribusi normal. Ubah data skala standar. Untuk step 5 membagi data menjadi data latih dan validasi. Untuk step ke-6 membaca dan melatih model random forest. Buat model dengan 200 pohon dan latih model pada data latih. Untuk step ke-7 evaluasi performa model menggunakan data validasi, lakukan prediksi, hitung R2 score,
tampilkan hasil evaluasi. Kemudian step yang terakhir, dilakukan prediksi pada testing. Dan ini standarisasi data testing. Kemudian di sini prediksi nilai Y dari dataset. Dan ini outputnya yang telah saya running. Kemudian soal A2, regression using deep learning, dan ini my R2 skor saya 08142111147296 Kemudian untuk langkah yang pertama yang diperlukan, import library yang diperlukan di sini untuk manipulasi data tabular, di sini untuk operasi numerik, membagi data training, standarisasi fitur, menghitung R2 score, membangun model neural network, layer fully net connected, dan dropout. Kemudian menghitung training jika overfitting. Kemudian step 2, load dataset dari file CSV. Step 3, pisahkan fitur X dan Y dari data training, kolom inputnya, kolom target. Untuk step keempat, scaling fitur agar model lebih cepat konvergen. Untuk step kelima, split data menjadi training dan validation. Untuk step keenam, bangun arsitektur neural network. Layer pertama dengan 4 neuron, dropout 20% untuk mencegah overthink. Di sini kemudian layer kedua dengan 2 neuron. Di sini untuk layer output untuk regresi. Kemudian kompilasi model dengan output Adam dan loss MSE atau mean squared error. Step 7, latih model dengan early stopping untuk mencegah overfitting. Nah, ini story model live-nya, maksimal 200 epoch, ukuran batch 32, callback early stopping, dan di sini untuk tidak menampilkan output progress. Pada step 8, evaluasi model di data validasi, prediksi hasil model, hitung skor R2. Kemudian untuk perintahnya tampilkan hasil R2 skor my R2 score, dan step terakhir prediksi nilai pada data testing. Di sini untuk standarisasi data tes, prediksi hasil akhir. Dan ini skor R2 saya. Kemudian soal B, classification. B1, image classification. Jangan lupa import terlebih dahulu. Kodenya seperti ini. Sudah saya run. Kemudian soal yang B1A, image classification using classical machine learning. Untuk my event score saya 03109. Untuk yang pertama jangan lupa import library yang dibutuhkan, import CF2, membaca mengubah gambar ukuran, import OS, berintegrasi dengan sistem file, digunakan untuk mengubah label teks menjadi angka, yaitu from scaleran. Kemudian tentukan direktori lokal gambar, tentukan gambar yang akan direses, ini ukurannya. Kemudian inisialisasi list kosong dan minimal data gambar X dan label Y. Kemudian load dan proses gambar training, load melalui setiap folder kelas di direktori train. Pastikan yang di looping adalah direktori, bukan file lain. Load melalui setiap gambar di dalam folder kelas. Dapatkan path lengkap ke gambar, img path, baca gambar menggunakan OpenCV. Kemudian img, ubah ukuran gambar ke mg, extract, tambah gambar, tambah nama kelas, kemudian load dan proses testing. Untuk konversi dan normalisasi data, konversi list gambar menjadi array NumPy, floaten gambar, normalisasi nilai pixel menggunakan pixel dengan membaginya 255.0. Kemudian encode label, inisialisasi label encode untuk mengubah label teks nama kelas menjadi angka, dan kemudian tampilkan bentuk sub dari data training dan testing yang sudah diproses. Penting untuk memverifikasi dimensi data, dan ini print yang
outputnya nanti. Dan ini train shape 18322 12288 dan test shape-nya 7857,12288. Kemudian import model data metrik evaluasi. Di sini untuk model klasifikasi dan ini event score untuk evaluasi. Kemudian inisialisasi dan latih model random forest menggunakan 100 pohon. Jangan lupa dilatih model pada data training. Di sini prediksi dan evaluasi. Dan ini outputnya. Kemudian B1B classification using deep learning. Skor event saya 04784. Untuk langkah pertama, pre-process data dengan image dataset from directory. Tentukan ukuran gambar dan batch untuk pemrosesan. Kemudian memuat dataset training dan testing langsung dari folder. Otomatis mereses dan membuat batch. Kemudian ambil dan tampilkan nama-nama yang terdeteksi dari struktur folder. Dan ini outputnya font 18322, font 7587. Dan ini klasisnya Ken, Kevelo, Eleven, Varvola, Gelion, Keto, Musa, Pecora, Regno, dan Squatolo. Kemudian training machine learning model. Untuk pertama import lapisan dan model dari TensorFlow keras untuk membangun jaringan saraf. Kemudian definisikan model convolutional neural network. Lapisan pertama untuk normalize data gambar. Lapisan konvolusi pertama untuk memberikan fitur. Lapisan konvolusi kedua meratakan output CNN menjadi vektor 1D. Kemudian lapisan terhubung dengan dense untuk klasifikasi. Kemudian kompilasi model dengan optimizer. Latih model menggunakan dataset training selama 10 epoch. Kemudian tes dan evaluasi model. Jangan lupa import NumPy, manipulasi array, inisialisasi list untuk menyimpan label, plot melalui batch data testing. Di sini untuk ambil kelas probabilitas tertinggi sebagai prediksi. Hitung event score makro untuk performa klarifikasi secara keseluruhan. Dan ini outputnya. Nah, ini output yang telah keluar yang setelah dirun. Kemudian soal B2 text classification. Jangan lupa langkah pertama install PyP-nya dulu wiget. Kemudian import wiget. Untuk soal B2 text classification using classing machine learning. Untuk event score saya 06481. Untuk yang pertama import library yang dibutuhkan. Pandas untuk data, scikit-learn untuk split, dan fitur extraction dan encoding. Kemudian di sini untuk muat dataset dari file CSI ke dalam data frame pandas. Dan ini datasetnya. Kemudian gabungkan data training dan validasi untuk membentuk set pelatihan utama serta siapkan data testing. Kemudian ubah label teks, konversi teks menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Max fitur membatasi jumlah kata teratas. Kemudian tampilkan bentuk dimensi dari data fitur yang sudah diproses. Dan ini print yang telah saya buat. Tampilkan daftar label asli yang ditemukan. Dan ini printnya. Dan ini outputnya. Save trend 39615.000, save x test 440,5.000. Contoh fitur TF-IDF-nya seperti ini. Label uniknya Anger, Fear, Happy, Love, Sadness. Kemudian untuk training machine learning model.
Untuk yang pertama, seperti biasa impor model logistik, regression, dan metric advance score dari Scikit-learn. Kemudian inisialisasi dan latih model logistik regression pada IDF training. Kemudian lakukan prediksi menggunakan model yang telah dilatih pada data TF-IDF testing. Kemudian evaluasi model, hitung advance score makro untuk mengambil performa klasifikasi. Advance score adalah matriks yang baik untuk dataset yang mungkin ditak seimbang, dan ini outputnya. Kemudian soal B2B text classification using deep learning, dan skor advance saya 04265. Untuk yang pertama, import library pandas untuk data, Scikit-learn untuk encoding, dan keras untuk dekonisasi dan padding text. Kemudian muat data teks, weight dan label dari file CSV. Gabungkan data training dan validasi lalu siapkan data testing. Ubah label teks menjadi angka menggunakan label encoder. Kemudian konfigurasi tokenizer, batasi jumlah kata dan panjang urutan teks. Di sini untuk maximum words 10.000, max length 50. Kemudian inisialisasi tokenizer, latih pada teks training, lalu ubah menjadi urutan angka token. Tambahkan padding ke urutan token agar sama memiliki panjang seragam max length. Kemudian berinya untuk cetak informasi penting tentang data yang sudah diproses. Dan ini outputnya, data training 3961, data testing 440, penjumlahan setelah padding 50, dan ini contoh hasil tokenisasi dan padding. Label uniknya bentuk label train code. Kemudian machine learning model. Untuk yang pertama, import TransFlow dan komponen keras untuk membangun model deep learning. Import advance score dari Scikit-learn, bangun model sekuintal untuk klasifikasi teks, lapisan embedding, lapisan LSTM, lapisan DNC, lapisan dense terakhir. Kombinasi model, latih model, kemudian tes machine learning model. Di sini prediksi data testing yang sudah di padding, ambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil indikasi, hitung advance score makro untuk mengevaluasi performa model secara keseluruhan, dan ini pre-nya advance score makro B2B LSTM, dan ini outputnya yaitu 04265. Kemudian soal B3, tabular data classification. Untuk yang pertama, download dan preparing dataset sudah saya run. Kemudian soalnya B3A, classification using classical machine learning. Untuk skor advance saya 07577. Untuk yang pertama, import library pandas untuk data tabel, Scikit-learn untuk split data, encoding, scaling, dan imputasi nilai hitung. Kemudian muat dataset training dan testing dari file CSV, ekstrak kolom thread score sebagai label target untuk training dan testing, yaitu credit score, dan label encoding diimpor ulang, tapi sebenarnya tidak perlu jika sudah diambil dari awal. Kemudian inisialisasi label encoding, latih encoding pada tabel training, dan ubah tabel training menjadi angka, ubah label testing menjadi angka menggunakan kontur yang telah dilatih, dan ini outputnya. Kemudian import library yang dibutuhkan pemrosesan data dan machine learning, asumsi train TF dan tes TF yang sudah dimuat sebelumnya. Kemudian ambil kolom credit score sebagai label target untuk training dan testing. Encode label kategori high, medium, low menjadi angka 012. Kemudian drop kolom yang tidak relevan, buang kolom yang tidak memberikan informasi untuk model. Kemudian konversi kolom numerik yang masih berbentuk string. Ubah kolom numerik
yang mungkin terbatas sebagai teks menjadi angka, tangani error ini. Kemudian konversi kredit story ke bulan. Buat fungsi untuk mengubah format tahun dan bulan menjadi total bulan. Kemudian terapkan fungsi ke kolom credit story edge. Kemudian encode kolom kategoris pakai one shot encoding, ubah kolom kategori menjadi fitur binder 0 atau 1, imputasi nilai kosong dengan min, di semua nilai yang hilang none dengan rata-rata kolom masing-masing, standarisasi fitur numerik, training model random forest, prediksi evaluasi, dan hitung skor makro untuk mengubah performa model. Kemudian untuk mencetak print, cetak hasil event score format yang rapi, dan ini outputnya. Kemudian soal selanjutnya B3B classification using deep learning, dan ini skor event saya 0618990967643293. Untuk yang pertama, import library untuk image data processing, tentukan directory data, membuat objek image generator untuk augmentasi dan normalisasi gambar, membuat generator untuk data training, membuat generator untuk validasi, dan opsional mengecek label kelas untuk print label kelas, dan ini outputnya font 14663, font 3659, dan label kelasnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya import library untuk membangun CNN, bangun arsitektur CNN, kemudian kompilasi model, kemudian training model, evaluasi dan tes the model, reset data validasi untuk prediksi akurat, label asli dari data validasi, prediksi kelas dalam bentuk probabilitas, konversi ke prediksi kelas, hitung event score makro, dan print-nya untuk output my event score, dan ini outputnya. Kemudian soal selanjutnya C clustering, C1 tabular data clustering. Untuk summary, the appropriate method X commands clustering, the optimal number of cluster is 3. Kemudian download dan preparing datasetnya. Import library menjalankan perintah sistem untuk dataset dari Google menggunakan JSON. Import library yang dibutuhkan manipulasi data dan processing, membaca dataset dari file CSV, memisahkan kolom numerik dan kategorika 1, kolom angka, kolom teks, kategori, imputasi nilai kosong none pada kolom numerik, imputasi nilai kosong pada kolom kategorial yang nilai paling sering muncul, mengubah kolom kategorial menjadi kolom numerik menggunakan one shot encoding, normalisasi, standarisasi semua fitur agar memiliki main kosong dan std sama dengan 1. Kemudian simpel hasil akhir ke variable x untuk proses clustering, dan ini downloadnya yang sudah saya download dan run. Kemudian proses dataset, import library dahulu, membaca dataset dari file CSV, customer segment CSV. Di sini kemudian menentukan kolom numerik dan categorical text. Kemudian input isi nilai kosong pada kolom numerik menggunakan nilai tengah median. Imputasi nilai kosong pada kolom kategorial menggunakan nilai yang paling sering muncul. Kemudian kategorial menjadi kolom one shot encoding. Normalisasi semua fitur agar berskala. Menyiapkan hasil pre-passing ke variable x, menempelkan bentuk sebagai isi data processing, dan ini print-nya save setelah processing dan 5 data pertama, dan ini datanya yang saya run atau output yang telah saya di run, 5 data pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian clustering data the here. Di sini untuk library clustering commands, library plotting visualisasi untuk mengevaluasi hasil clustering, kemudian
jumlah cluster menggunakan elbow method dan seal shoot score. Loop untuk evaluasi model berbagai jumlah cluster for k-in values. Loop untuk evaluasi model dengan berbagai jumlah cluster. Visualisasi elbow method. Visualisasi Schulhofer score untuk setiap jumlah cluster, menambahkan jumlah cluster optimal misalnya dari plot. 3. Cetak hasil print metode yang digunakan ini, kemudian jumlah cluster terbaik dan output yang telah saya run seperti ini. Elbow method inertia, number of cluster inertia, cluster score vs number of cluster, then the approved method is command, the optimal number of cluster is 3. Kemudian soal selanjutnya C2 image clustering, the appropriate method is command clustering, the optimal number of cluster is 4. Untuk download dan preparing dataset sudah saya running dan ini outputnya. Kemudian pre-processing dataset, import library yang dibutuhkan, kemudian load pre-trained model Raster 50 tanpa lapisan atas top layer hanya untuk ekstraksi fitur. Tentukan path folder gambar, siapkan list untuk menyampaikan hasil ekstraksi fitur dan nama file. Loop untuk setiap gambar, loop gambar dan ubah ukurannya menjadi 2x224, konversi gambar ke array dan perluas dimensi menjadi 1, 224, 224, 3. Kemudian pre-processing gambar sesuai dengan standar Rasternet 50, lakukan ekstraksi fitur menggunakan model Rasternet 50, simpan hasil fitur 1D dan nama filenya. Kemudian konversi list fitur menjadi array 2D, ensemble X and features. Dan ini outputnya. Untuk outputnya 0 sampai 100%. Oke. Karena sudah 100% tadi, selanjutnya clustering. Dan ini import algoritma commands untuk clustering, import matrix cell scooter untuk evaluasi cluster, import untuk membuat grafis, list untuk menyimpan data inertia, list untuk menyampaikan skor seal shoot, rentan jumlah cluster yang akan diuji, lab akan membaca masing-masing jumlah cluster, visualisasi elbow method dengan inertia, visualisasi seal shoot score, gunakan jumlah cluster optimal dari hasil plot, misalnya dipilih 4. Tampilkan hasil cluster 5 contoh dari setiap cluster. Di sini saya ambil 5 gambar pertama dari cluster I dan ini outputnya elbow method inertia, Schulhofer score, number of cluster, dan ini clusternya saya menggunakan 4 cluster. Seperti ini tampilannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ujian akhir semester ini. Semoga apa yang telah saya buat dapat bermanfaat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.